Ya, teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember dan kali ini kita ingin mengungkap sebuah sejarah Desa Pontang, tetapi pelan-pelan ya, dikarenakan mengungkap sejarah tidak mudah. Dan yang pertama kita akan membahas legenda dulu tentang Desa Pontang yang berada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dan sambil lalu teman-teman mendengarkan kisah legendanya seperti apa, mungkin teman-teman yang ada di Desa Pontang juga banyak belum tahu. Sambil lalu teman-teman saya berikan sebuah video tentang Desa Pontang. Kita jalan-jalan sekeliling Desa Pontang sambil lalu mendengarkan tentang legenda Desa Pontang. Oke. Nah, legenda Desa Pontang atau sejarah Desa Pontang yang saya dapatkan dari literasi yang ada di Balai Desa Pontang. Jadi dikisahkan ratusan tahun yang lalu, di sebuah tempat yang sangat terpencil, ada sebuah padepokan yang sangat terkenal. Padepokan itu dipimpin oleh seorang guru yang sangat sakti mandraguna. Karena kemasyurannya, maka banyak sekali orang-orang yang berdatangan untuk berguru di padepokan ini. Di antara sekian murid-murid sang guru, terdapat 3 orang murid yang sudah cukup lama berguru, yakni Blater, Kunto, dan Aji. Ketiga orang murid inilah yang paling lama berguru di padepokan ini. Tak heran jika ketiganya mempunyai kesaktian yang hampir sama dengan sang guru dan sekaligus menjadi orang kepercayaannya. Syahdan, sang guru mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Dewi Plontangsari. Wajahnya yang rupawan dan sikapnya yang sopan membuat seluruh murid sang guru terpikat kepadanya. Tak terkecuali orang-orang kepercayaan sang guru yang bernama Blater, Kunto, dan Aji. Pada suatu ketika, sang guru wafat tanpa sempat berpesan siapa yang akan menggantikannya setelah dia wafat, dan siapa yang berhak untuk menikahi Dewi Plontangsari. Karena Blater merasa sebagai murid tertua, maka Blater merasa berhak untuk mengganti kedudukan sang guru dan menikahi putrinya. Singkat cerita, Blater selalu berupaya untuk mendapatkan hati gadis pujaannya dengan berbagai cara. Namun apa daya, berbagai rayuan Blater ternyata masih belum ampuh untuk menaklukkan hati sang Dewi. Karena sesungguhnya dalam hati sang Dewi telah menganggap bahwa murid-murid almarhum ayahnya sebagai saudaranya sendiri, mengingat ia terlahir sebatang kara. Karena merasa kecewa dan malu menjadi rebutan, akhirnya Dewi Plontangsari memilih pergi meninggalkan padepokan tanpa pamit pada siapapun. Kepergian Dewi Plontangsari tanpa pamit membuat Blater sedih, kecewa dan marah. Ini bisa dimaklumi karena Blater telah tergila-gila pada Dewi Plontangsari, sehingga ia bermaksud mencari dan mengejar kemanapun sang Dewi pergi. Tetapi niat ini dihalang-halangi adik seperguruannya yang bernama Kunto. Tak pelak lagi karena niat Blater sudah bulat untuk mengejar Dewi Plontangsari, maka terjadilah pertarungan sengit antara Blater dan Kunto. Karena kalah kesaktian, akhirnya Kunto tewas di tangan kakak seperguruannya. Setelah Kunto meninggal, maka Blater berusaha mengejar perginya Dewi Plontangsari. Tetapi di tengah perjalanan, ia dicegat oleh Aji yang juga adik seperguruannya. Sama halnya dengan Kunto yang telah tewas di tangan Blater, Aji bermaksud untuk menghalangi niat Blater mengejar Dewi Plontangsari. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Blater dan Aji. Hasilnya, Aji juga tewas di tangan Blater. Dengan tewasnya Kunto dan Aji, maka tidak ada lagi yang menghalangi niat Blater untuk mencari Dewi Plontangsari. Namun sang pujaan hati telah pergi jauh meninggalkan padepokannya. Ia lenyap bagai ditelan bumi. Blater tidak putus asa. Ia telah bertekad untuk mencari Dewi Plontangsari kemanapun dia berada. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, akhirnya Blater menemukan Dewi Plontangsari. Namun sayangnya, pada saat itu Dewi Plontangsari sudah dalam keadaan sakit keras. Akhirnya Dewi Plontangsari wafat di pangkuan Blater. Selanjutnya, Dewi Plontangsari dimakamkan oleh Blater di tempat ditemukannya Dewi Plontangsari.
Selanjutnya, daerah tempat dimakamkan Dewi Pelontangsari dinamakan Pelontang. Seiring dengan perkembangan zaman, daerah tersebut bergeser toponomi namanya menjadi Pontang. Pontang dikenal sebagai sebuah daerah yang sangat subur dan masuk dalam wilayah administrasi Desa Watu Kebo, sekarang bernama Desa Andongsari. Sekitar tahun 1880, datanglah rombongan perantau yang kebanyakan berasal dari Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, dan kelompok kecil dari daerah lain yang bermaksud untuk membuka hutan belantara menjadi lahan pertanian. Kira-kira pada tahun 1905, penebangan hutan berhasil mengubah hutan belantara menjadi lahan pertanian yang sangat luas. Para perantau yang telah membuka lahan pertanian tadi selanjutnya mendirikan gubuk-gubuk sederhana sebagai tempat tinggal sementara. Inilah yang menjadi cikal bakal perumahan penduduk desa hingga sekarang. Lahan pertanian yang baru dibuka ini mendadak menjadi kesohor. Tanahnya yang sangat subur dan hasil panen yang melimpah ruah tersebar dari mulut ke mulut menyebabkan semakin banyak perantau yang berdatangan untuk ikut membuka lahan pertanian di daerah ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, daerah yang semula hutan belantara menjadi kawasan pedesaan dan pertanian yang kala itu dianggap sebagai kawasan padat penduduk. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa daerah Pontang yang sudah dibuka menjadi lahan pertanian dan pedesaan masuk dalam wilayah administratif Desa Watu Kebo yang sekarang bernama Desa Andongsari, maka secara otomatis lahan pertanian dan pedesaan yang kemudian bernama Pontang ini masuk ke dalam wilayah Desa Watu Kebo. Karena perkembangan kawasan Pontang berkembang sangat pesat, maka sejak tahun 1917 kawasan Pontang memisahkan diri dari Desa Watu Kebo dan mendirikan desa sendiri yang bernama Desa Pontang hingga sekarang. Di awal pemerintahan Desa Pontang dipimpin oleh seorang petinggi atau kepala desa yang bernama Asli Seban. Menurut Sohibul Hikayat Seban sendiri, sebenarnya adalah seorang pamong desa dengan jabatan cari atau sekarang disebut sebagai sekdes di Desa Ambulu. Selanjutnya Seban inilah yang memprakarsai pemisahan kawasan Pontang yang semula menjadi bagian dari Desa Watu Kebo menjadi Desa Pontang, dan sekaligus Seban menjadi petinggi atau kepala Desa Pontang yang pertama. Sesuai dengan adat yang berkembang waktu itu, setelah menjabat sebagai petinggi atau kepala desa dengan nama Seban ditambahi gelar Joyo Prakoso, sehingga nama lengkap petinggi atau kepala desa pertama menjadi Seban Joyo Prakoso. Nah, teman-teman sudah lihat sendiri tadi bahwa Desa Pontang itu sangat subur sekali dengan ada beberapa legendanya dan juga ada beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah seperti yang ada di makam Eyang Joyo Lelono yang dipercaya sebagai pembabat alas Desa Pontang pertama oleh masyarakat Pontang, dan tentang legenda Dewi Pelontangsari. Nanti kita akan bahas sejarah yang mungkin lebih ilmiah lagi dengan beberapa kajian data yang saya akan berusaha kumpulkan dari beberapa literatur yang saya dapat dari Belanda, dan itu saya dapat juga dari Yayasan Museum Balumbung yang ada di Situbondo yang diberikan oleh Mas Irwan Rahdai tentang Gunung Pontang dan situs-situs yang ada di Pontang. Kita akan coba kaji dengan para sejarawan yang ada di Jember. Mungkin nanti kita akan mengkaji dengan Bapak Ahmad Zainullah, kita coba rembukan, dan juga kita mengkaji tentang Watu Kebo itu nanti dengan Mas Irwan Rahdai dan Mas Agung Haryanto selaku tim ahli cagar budaya yang ada di Situbondo. Karena saya belum tahu nih tim ahli cagar budaya yang ada di Jember, saya juga belum kenal, cuman kebetulan saya kenal baik dengan kedua beliaunya yang ada di Situbondo. Nanti kita akan coba kaji pendapat beliau seperti apa, dan nanti kita akan coba kaji dengan sejarawan Bapak Zainullah Ahmad selaku penulis Babat Bumi Sadeng yang ada di Jember. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal tunggu di part 2-nya ya bersama saya Mas Blangkon. Jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe agar banyak orang yang mengenal Desa Pontang, terutama buat masyarakat Pontang sendiri. Tolong bantu disebarkan dan dipelajari lebih baik lagi tentang legenda Desa Pontang ini, dan nanti kita akan belajar sejarahnya
serta jangan lupa jas merah. Kita pelajari, kita dalami leluhur-leluhur yang ada di Pontang, kita ambil nilai-nilai luhurnya untuk kita kembangkan lagi agar desa Pontang ini jauh lebih maju daripada sebelumnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih video dari Mas Blangkon. Rahayu, 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 Sagung Tumati.